Model yang kedua atau model yang pertama adalah kawin cabut. Model yang kedua adalah teman-teman bisa lakukan dengan cara perkawinan tanam. Ya, perkawinan tanam itu adalah perkawinan di mana ya teman-teman nanti masukin aja pejantan di situ jadi satu. Udah keadaan tadi betina yang indikator pertama kedua tadi masukin di situ, udah hukum aja ya sampai nanti 3 jam 4 jam gitu. Atau mungkin bisa semalam ya, itu kita ambil teman-teman, kita ambil. Jadi kita ya sebenarnya untung-untungan, tapi kalau kita sudah tahu pejantan itu biasanya juga dengan betina itu peluang untuk menjadi terbuai itu juga lebih. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Pak Guru masih di channelnya Jemargo Kreatif. Ya, kita akan berada pada cara kita yang ke-34 teman-teman ya. Ini cara yang paling krusial, yang paling penting, yang paling esensial, yang bisa teman-teman pelajari ya. Nanti Pak Guru akan ajarin step by step. Apa cara ke-34? Cara ke-34 adalah bagaimana cara terbaik kita atau bagaimana teknik kita mengawinkan indukan kenari teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan anakan-anakan seperti ini teman-teman, yang cukup banyak ini ya. Ini tempatnya Pak Guru teman-teman sekalian. Saya hanya mayoritas cetak F1, baik F1 SF maupun F1 Yorkshire ya. Ini ada sekitar 14 anakan teman-teman. Dua diantaranya adalah anakan F1 Yorkshire dan yang lainnya adalah anakan F1 SF. Dan teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat di breedingnya Pak Guru ini. Ini sementara saya sudah berusaha untuk mengawinkan itu ada F1 Yorkshire ya. Ini mengeram telur 3 teman-teman. Ini F1-nya. Ini saya silangkan dengan larkuit teman-teman, dengan larkuit. Terus larkuit ya. Terus ini juga ada di sini ada anakan yang saya silangin juga dengan SF, dan di sebelah sana itu ada yang saya silangin dengan Yorkshire ya, saya silangin dengan Yorkshire. Dan alhamdulillah hari ini juga ada yang sudah menetas teman-teman. Jadi ada yang mengeram, ada yang menetas, ada yang panen anakan ya. Caranya bagaimana teman-teman? Cara kita untuk bisa mendapatkan anakan-anakan yang banyak kayak gini, cara ngawinkannya gimana, nanti teman-teman bisa mengikuti dan memilih model yang kira-kira sesuai dengan aktivitas teman-teman sehari-hari ya. Tapi sebelum lanjut ke situ, silahkan teman-teman bantu Pak Guru untuk subscribe channelnya dulu. Oke teman-teman, sekarang Pak Guru ajarin bagaimana cara kita mengawinkan kenari ya. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu karakteristik dari indukan yang kita pilih teman-teman ya. Apa yang tahu karakteristiknya gini, jadi kenari itu mengawinkan tidak seperti mengawinkan ayam teman-teman. Dudukin gitu, dia mau naik jantannya ngawin kan gitu, bukan. Jadi di kenari itu ada karakteristik yang harus kita pahami. Contoh teman-teman, umumnya kita punya kenari warna kuning ya, kita kasih kuning kok malah nggak mau kan gitu, karena kita ingin nyetak selera kuning. Nah itu harus kita pelajari ya. Jadi makanya kenapa kemarin-kemarin saya saranin teman-teman harus punya minimal 2 pejantan yang warnanya berbeda. Artinya ketika teman-teman mau mengawinkan itu nanti pasti cocok. Jadi di dalam breeding kenari itu ada indukan yang dia mau berjodoh tapi tidak mau kawin, ada juga yang tidak berjodoh bahkan tidak kawin, dan ada yang berjodoh dan kawin. Nah itu karakteristik bagaimana kita harus tahu dulu ya, diamatin gitu. Jadi kalau memang nggak suka jangan dipaksakan ya. Kemudian tipsnya yang kedua, kalau kita mengawinkan kenari digacoin dengan masa penjodohan ya, itu tidak mau berjodoh, caranya mudah teman-teman. Caranya yang pertama ya, kalau di masing pejantan ya jantannya dikejar terus, dibalik teman-teman. Jadi dibalik betinanya teman-teman masukin di pejantan ya.
Jadi kalau dia dimasukkan di dalam kandang betina, dia nggak mau masukin betina itu di kandang pejantan. Ya. Biarkan dia bersama paling nggak itu 1 hari atau 1 malam teman-teman ya. Berarti harus semalam, dan nanti teman-teman bisa dialihkan untuk di kandang betina. Dan yang paling ekstrim teman-teman, yang paling ekstrim ya, kalau teman-teman umpamanya ingin cetak warna panda atau putih dengan pejantan putih atau betina putih ya, dan sebaliknya, tetapi kedua burung itu tidak berjodoh ya, ada strategi teman-teman. Teman-teman cukup ambil pejantan atau betina warna putih tadi, dengan warna putih ya, setiap hari mandikan dengan sumbo atau teres atau pewarna, buat dia warna kuning. Nanti dibon pakai spidol gitu, kadang itu masih mau ya. Itu yang kedua teman. Tips yang ketiga ya, cara kita mengawinkan kenari ya. Jadi di season-season sebelumnya Pak Guru sudah bilang ya, kalau kenari ngetir itu belum tentu jaminan dia mau bertelur atau mau produksi. Kalau dia hanya sekedar angkat-angkat sarang atau angkat-angkat kertas juga belum tentu produksi ya. Langkah yang paling aman adalah teman-teman itu bisa lakukan dengan cara cek dulu yang pertama. Tadi yang cara ke-33 sudah ada, itu diikuti teman-teman ya. Cara yang pertama adalah teman-teman pastikan bahwa dia sudah membuat sarang yang bulat sempurna seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman punya kenari kok nyarang di cepuk pakan ya, di cepuk pakan gitu ya, berarti teman-teman antisipasi buat sarang dibuatin terus dipancing dengan sarang yang lain, taruh di sini. Kalau dia sudah bulat sempurna, teman-teman bisa cek ya, cek bulat sempurna, dia sudah mau di sarang mengerang gitu walaupun belum mau keluar telur. Nah, itu berarti ada indikator ya bahwasanya kenari teman-teman itu siap untuk breeding betinanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi betina teman-teman lihat dari perutnya. Jadi kalau perutnya itu di sini teman-teman tiup, udah botol gini ya teman-teman ya. Ini udah botol merah. Nah, ini teman-teman berarti dia siap untuk melakukan fertilisasi atau perembuan atau perkawinan. Itu dari segi betina. Dari segi betina dua itu aja teman-teman di tips yang ketiga, yaitu dilihat dari indukannya ya. Kemudian dari segi pejantan ya, teman-teman cari pejantan yang gacor teman-teman. Jadi pejantannya harus gacor, dor gitu toh. Pokok durasinya panjang, pasti nyerek. Tapi tidak semua burung itu mesti nyerek teman-teman ya. Ada beberapa burung yang karakteristiknya kalau dia dimasukkan aja penting dia naik kawin kan, itu ada juga ya. Itu jadi kejelian kita dalam memilih pejantan itu. Nah, yang pertama yang jelas ini gacor. Jadi kalau teman-teman beli burung di luar nggak usah berpikir jaminan ngisi dan sebagainya, karena beda tempat, beda geografis, nanti beda keadaan, dan beda perawatan pun beda keadaan. Yang penting adalah teman-teman beli burung gacor, usahakan sampai di rumah juga burungnya gacor. Dan yang ketiga, yang berikutnya ya, masih di sekitar tips yang ketiga, itu adalah gini teman-teman, cari jantan yang setiap teman-teman tiup itu sudah ada pennya keluar dan warnanya merah, itu banyak isinya ya. Itu tips yang ketiga dari segi indukan pejantan maupun betina. Tips yang keempat teman-teman, ini cara mengangkat kenari. Tips yang keempat ya, naikin birahinya dengan pakan yang sesuai yang sudah Pak Guru bahas di pembahasan sebelumnya ya. Salah satunya adalah kita naikkan dengan telur puyuh gampangannya teman-teman. Telur puyuh atau biji-bijian seperti tigerseed, biji sawi, seed, atau yang lainnya ya, atau biji pemain ya, itu dinaikkan termasuk betinanya sehingga nanti membotol, memerah, membuat lingkaran itu. Nah, itu kita naikin sampai betina itu memang benar-benar sudah memerah gitu ya. Ketika menaikkan ini ada hal yang tidak boleh teman-teman lakukan. Apa yang tidak boleh teman-teman lakukan? Yaitu yang pertama adalah jangan dimandikan atau dikasih air mandi ya, karena nanti dengan dia kasih air mandi kadang-kadang akan menghilangkan birahinya dia, syahwat dia untuk kawin menjadi hilang teman-teman ya. Jadi biarkan dia natural seperti itu ya, dengan pakan yang sudah kita naikkan proteinnya tadi kita tinggikan, terus jangan dimandikan ya, atau dikasih air untuk mandi baik jantan maupun betinanya ya. Jadi
polkan pejantannya untuk gacor, betinanya polkan untuk naik birainya. Dan teman-teman sekalian, ini yang teman-teman kadang-kadang jadi kesalahan ya. Ketika dia sudah merah nggak segera dikawinkan, terus malah dikasih telur, terus produksi telurnya ketinggian, telurnya nggak jadi zat perangsang, justru akan menjadi lemak ya, lemak yang disimpan di tubuh. Maka teman-teman akan melihat bahwasanya nanti ada kenari yang itu membotol merah, tetapi di sini ada serat merahnya teman-teman. Jadi di perutnya itu ada serat merahnya itu. Nah nanti kalau itu berlanjut dikawinkan berapa kali pun itu tidak akan bertelur teman-teman ya, nggak akan bertelur. Makanya teman-teman heran, ini sudah dikawinkan sampai seminggu kawin terus kok nggak telur-telur ya, karena tumpukan lemaknya terlalu tinggi di perut. Itu efek dari kita ngasih telur ya, telur yang terlalu banyak ya. Maka yang paling aman memang naikkan bira itu pakai bijian teman-teman ya, karena lemaknya nggak akan signifikan untuk terkumpul ya. Itu cara tadi yang keberapa? Keempat teman-teman ya. Cara yang kelima, metode ngawinkan teman-teman ya. Tips yang kelima, metode ngawinkan ya. Nanti sambil saya ajari nanti di season belakang ya teman-teman ya. Ini teorinya dulu. Mengawinkan itu ada yang dua model teman-teman ya. Biasanya ada dua model. Yang pertama adalah model kawin cabut ya. Kawin cabut itu dia sambil diadap-adapin pakai sangkar, ini udah buletin, udah sempurna, udah botol, kasih pejantan, hadepin, buka pintunya, akhirnya jantannya mau masuk ya, mau masuk dan nanti naik gitu ya. Terjadi perkawinan beberapa saat. Model seperti ini sangat cocok untuk teman-teman yang memang punya waktu luang untuk menungguin indungan itu untuk kawin ya. Tapi kalau teman-teman yang punya aktivitas pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, ini kadang-kadang kurang cocok ya. Kemudian sisi negatifnya ya, atau sisi kurangnya, kadang-kadang kalau untuk pemula khususnya nggak tahu kawin sekali dua kali aja, kadang-kadang sperma itu nggak maksimal karena kita nggak tahu kapan masa subur itu berlangsung. Maka yang baiknya adalah kawin cabut tetap besok atau berikutnya lagi kawinkan sampai beberapa kali, sehingga sperma yang masuk ke dalam ovarium kepada dubur sampai di oviduct itu benar-benar akan lebih banyak, sehingga persentase untuk pembuahan itu akan terjadi ya. Nah, model yang kedua, model yang pertama adalah kawin cabut. Model yang kedua adalah teman-teman bisa lakukan dengan cara perkawinan tanam ya. Perkawinan tanam itu adalah perkawinan di mana ya teman-teman nanti masukin aja pejantan di situ jadi satu, udah keadaan tadi betina yang indikator pertama kedua tadi masukin di situ, udah kum aja ya sampai nanti 3 jam 4 jam gitu, atau mungkin bisa semalam ya, itu kita ambil teman-teman, kita ambil. Jadi kita ya sebenarnya untung-untungan, tapi kalau kita sudah tahu pejantan itu biasanya suka dengan betina itu, peluang untuk menjadi terbuai itu juga lebih besar ya. Karena saya bekerja kadang-kadang nggak sempat waktunya, maka saya menggunakan sistem tanam teman-teman. Dan alhamdulillah sebagian besar yang ada di breedingnya Kikania ini hasil dari kawin tanam ya. Dan saya juga mengadopsi dari model di Eropa, itu rata-rata kebanyakan kawin tanam ya. Keuntungan kawin tanam itu adalah nanti betina itu akan selalu mengenali pejantannya yang mana, dan efek psikologisnya bagi burung itu lebih baik daripada yang kawin cabut ya. Kalau ngejar produksi kawin cabut tadi is oke, pada suatu titik tertentu is oke, jar kawin itu. Tapi kawin tanam kita bisa menghemat efektivitas terhadap indungan kita menjadi lebih baik. Itu yang kawin tanam ya teman-teman. Kawin tanam dimasukkan aja gitu. Itu cara kita mengawinkan ke nari ya. Terus teman-teman sekalian ya, ada lagi model yang namanya breeding aviary ya. Kalau breeding aviary Pak Guru kurang recommended, karena nanti kalau breeding aviary itu kita ngawinkan itu jangan terserah seperti lihat ya, kawin nggak kawin ya terserah kan gitu. Nah ini biasanya untuk teman-teman yang memang jatuh hobi untuk sawangan di rumah ya, nggak ngejar bisnis ya, ngejar produktivitas ya. Itu cara kita mengawinkan. Sekarang yang tips ke-6 teman-teman. Tips ke-6 adalah waktu mengawinkan ya, waktu mengawinkan. Ini mohon maaf ya, semua makhluk hidup apalagi kita itu sebenarnya paling nyaman itu terjadi perkawinan ketika malam hari ya. Maka pengalaman dari Pak Guru, saya kalau mengawinkan burung
Itu biasanya indukan itu saya kawinkan sore gini sampai nanti jam 7 atau jam 8 gitu ya, jam 7 atau jam 8. Terus saya cabut lagi jam 9 saya masukin di indukan yang lain. Nanti pagi saya cabut saya masukin ke indukan yang lain. Itu kalau kita punya 3 indukan ya betina, cuma punya 1 atau 2 pejantan yang nggak bisa diselang-seling ya. Tapi kalau nggak ada yang lainnya, mendingan tadi dioptimalkan. Atau kalau malam ya teman-teman bisa kawinkan pada saat maghrib maghrib sampai nanti 4 jam 3 jam ya, itu dicabut ya, dicabut. Kemudian kita ambil pas jam 10 itu diistirahatkan. Nanti pagi-pagi sekali ya habis subuhan gitu teman-teman bisa masukkan lagi di betina yang sama atau betina yang lain ya. Nah, cara mengawinkan dibuat prioritas, mana kira-kira yang indukannya bagus menghasilkan yang bagus itu kita kawinkan. Atau yang kedua prioritasnya adalah mana indukan yang ada itu yang lebih siap ya. Itu cara Pak Guru mengawinkan. Dan nanti siang hari itu kita jantannya kita pleter ya, kita berikan optimalisasi terhadap pakan teman-teman ya. Karena kalau namanya burung itu udah lihat sinar matahari itu inginnya main kan gitu loh, inginnya main beraktivitas ya, berkicau dan sebagainya gitu. Nanti sudah sore istirahat itu tubuhnya sudah fit kembali, bisa kita gunakan untuk menjadi apa tadi teman-teman, pejantan terbaik. Jadi itu waktu efektif yang biasa Pak Guru lakukan untuk mengawinkan kenari ya di malam hari dan sebagainya. Itu cara kita yang ke-6 yaitu waktu mengawinkan ya. Berikutnya teman-teman, oke teman-teman biar gak kelupaan, cara yang ke-7 yaitu tips ke-7 adalah tadi kalau teman-teman sudah pakai model kawin tanah maupun kawin cabut dan waktu mengawinkan sudah paham. Nah teman-teman di saat mengawinkan itu teman-teman sediakan satu ya pejantan gacoran lainnya. Jadi kalau teman-teman punya breedingnya pakai seri besar Yorkshire atau pakai Larvit atau yang lainnya, teman-teman bisa sediakan gacoran lokal untuk memancing birahi kedua indukan. Jadi nanti akan mudah atau cepat untuk melakukan perkawinan. Itu kenapa selalu Pak Guru saranin kalau teman-teman ingin breeding kenari, paling enggak teman-teman punya 2 pejantan yang gacor, sehingga nanti kalau satu dipakai yang satunya lagi bisa untuk memancing rangsangan saat terjadi proses perkawinan. Itu akan mempercepat dan mempermudah proses perkawinan. Yang berikutnya, kalaupun terpaksa teman-teman tidak punya gacoran yang lain ya, teman-teman bisa menggunakan pancingan pakai MP3 ya, pakai YouTube atau pakai MP3, kerasin deketin dengan indukan yang teman-teman tadi proses kawinkan tadi ya. Itu akan mempermudah dan mempercepat terjadinya proses perkawinan. Itu di tips yang ke-7. Tips yang ke-8 yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi ini rusaknya kita, kenapa breeding kita di bidang kenari itu tidak marketable teman-teman ya. Nggak marketable kenapa? Karena tadi ya kita ngawinkan asal ngawinkan ya. Kalau saya kalaupun harus berbeda indukan pejantan, yang penting satu seri. Jadi kalau dia serinya F1 ya saya cari pejantan F1 untuk gantian gitu. Karena nanti nggak tahu kita yang disukai betina yang mana gitu, yang isi yang mana. Tapi jangan sampai nanti kita kawinkan lokal, punya F1 kawinkan lagi ya. Nanti indukannya itu kalau dalam ilmu agama nasabnya itu keturunan siapa, genetiknya siapa kan nggak jelas ya. Padahal kita nanti jualnya kadang-kadang jual seri indukan ke hari. Jadi tadi ada tips-tips yang mungkin teman-teman bisa adopsi di breedingnya teman-teman. Cara kita mengawinkan kenari secara simpel seperti itu teman-teman. Jadi dari pakan, persiapan betinanya, persiapan pejantannya, kemudian model mengawinkan, waktu untuk mengawinkan dan seterusnya. Dan yang paling terakhir teman-teman, ini teman-teman selalu ingat ya, kenapa Pak Guru bisa anakannya banyak, antara mungkin 3 sampai ada 4, kadang-kadang 5 juga bisa pernahan gitu ya. Itu karena saya gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah nelur sekali, itu jangan berhenti untuk dikawinkan. Jadi kalau taruhlah ini udah mau nelur, oh jam 5 ini lah, nanti jam 7 dia nelur kan gitu loh, udah keluar.
masukin aja pejantannya teman-teman, masukin pejantannya biar dia kawin lagi nanti. Jadi proses telur yang kemarin sudah saya ceritakan dari ovarium ke ovida itu ada prosesnya. Itu kalau spermanya masuk lagi, kumpul lagi, nanti probabilitas untuk menjadi anakan itu lebih banyak. Jadi di alam liar itu nari itu kawin tidak hanya sekali gitu, nanti ketemu lagi kawin lagi, maka anakannya bisa banyak. Sama burung emprit juga gitu, ketemu pejantan kawin terus walaupun dia sudah bertelur ya. Saya yang paling aman kapan dicabut Pak Guru? Dicabut ketika memang indukannya sudah mengeram terus, nggak banyak aktivitas. Tapi kalau kehidupannya masih mau turun sarang, ya kawinkan. Ya. Nah kalau nggak mau turun sarang Pak Guru, ya kalau nggak mau turun sarang ini solusi ya teman-teman. Kalau nggak mau turun sarang, telur satu diambil sama sarangnya, otomatis dia nggak nyarang. Masukin pejantan sama betinanya, biarkan dia kawin. Itu akan terjadi optimalisasi dalam pembuahan atau fertilisasi teman-teman ya. Terus dan yang paling terakhir adalah ini Mas. Itu adalah gini teman-teman, Pak Guru ini sudah telur satu, telur gemuk, gimana saya nggak bisa ngawinin, akhirnya dibiarkan. Enggak, ya itu percuma teman-teman, ya sia-sia. Ya kita lakukan yang terbaik apa gimana ya. Telur yang tadi sudah keluar itu kan teman-teman ditandar, enggak diambil, ya masukin pejantan lagi. Ya. Telur yang pertama tadi jelas telur yang infertil, artinya tidak terbuai. Ya. Dan telur yang kedua jika mau terjadi perkawinan itu nanti telur kedua, ketiga dan seterusnya ada peluang untuk menjadi isi atau menjadi embrio. Artinya akan ada anakan. Ya, itu cara kita mengawinkan. Ya, maka selalu simak videonya Pak Guru itu, jangan setengah-tengah, jangan di skip ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti dari cara Pak Guru yang pertama sampai cara yang ke-34 ini. Ya, besok di cara yang ke-35 kita ajarin bagaimana teman-teman perawatan pasca menelur, pasca bertelur sampai nanti masa inkubasi ya. Oke, terima kasih yang selalu atensi di channelnya Pak Guru ya. Yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe teman-teman channelnya Pak Guru. Yang sudah sering subscribe channelnya Pak Guru ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.